Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu saat ini kita lakukan bersama dengan pembukaan bulan Ekumene yang kita tandai dengan perjamuan kudus Ekumene. GKJW sebagai bagian tubuh Kristus menyadari pentingnya pembangunan persekutuan dan kesatuan tubuh Kristus dengan anggota gereja yang lain. Oleh karena itu, GKJW menjadi anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, dan lembaga ekumene yang lain sebagai upaya mewujudkan kesatuan tubuh Kristus. Kini, mari kita membangun ibadah pembukaan bulan ekumene dan perjamuan kudus ekumene saat ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang berkenan memanggil dan menyatukan kita sebagai gerejanya. Jemaat kami undang untuk berdiri dan kita memuji kidung jemaat nomor 249 bait 1 dan 2. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah pembukaan bulan ekumene dan perjamuan kudus hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tema ibadah minggu pada saat ini mengawali bulan ekumene dan juga perjamuan kudus adalah hidup bersama dalam kepedulian. Hidup bersama di dalam kepedulian. Mari kita sambut tema kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari kidung jemaat nomor 256. Kita pujikan bait 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu hijrahnya besar. Marilah bertolak-tolak
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk doa dan pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami jemaat-Mu saat ini datang di hadirat-Mu. Kami mengucapkan puji, syukur, dan terima kasih atas segala berkat yang senantiasa menyertai setiap kami. Demikian juga jikalau saat ini Engkau sudah persekutukan kami untuk mewujudkan ibadah minggu. Kami selanjutnya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menaungi dan menerangi hati serta pikiran setiap kami. Demikian juga Ibu Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman ini akan menjadi sumber hikmat bagi kami jemaat-Mu. Kami sambut firman-Mu saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pada hari Minggu ini, kita buka di dalam Markus, pasalnya yang ke-10, ayat 2 sampai yang ke-16, yang demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin.
Yang berbahagia adalah kita yang pada saat ini setia mendengarkan firman-Nya dan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, rumah bersama yang menjadi judul perenungan kita pada saat ini. Berbicara mengenai rumah, rumah itu adalah tempat setiap anggota berkeluarga itu berkumpul, tempat untuk beristirahat, untuk melepas lelah, dan juga belajar akan kehidupan. Di masa-masa pandemi seperti saat ini, rumah tidak hanya sekedar untuk melepas lelah saja. Tidak hanya sekedar berkumpulnya setiap anggota keluarga. Tetapi rumah di masa pandemi ini bisa dikatakan sebagai tempat ibadah. Ketika kita belum diperbolehkan untuk membangun ibadah bersama-sama di gedung gereja, rumah bisa dijadikan tempat untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga. Kemudian bagi anak-anak yang mungkin belajarnya pun juga masih daring, rumah menjadi tempat belajar. Rumah juga menjadi sekolah dan segala aktivitas itu pada akhirnya berpusat di dalam rumah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya ini berdampak kepada semakin banyaknya waktu bersama dengan anggota keluarga di rumah. Artinya itu dampak yang baik, tetapi dampak negatifnya adalah tentu setiap dari kita harus berbagi ruang dan juga tanggung jawab. Setiap anggota keluarga diwajibkan untuk menjaga kebersamaan, berbagi ruang, dan tanggung jawab. Jika ini tidak dikelola dengan baik, seringkali yang muncul adalah konflik. Oleh sebab itu saya tadi mengatakan ada dampak negatifnya. Tetapi mari kita pahami bersama, setiap orang itu merindukan atau membutuhkan tempat yang kita sebut sebagai rumah. Rumah atau rumah bersama itu menjadi metafora di dalam kehidupan manusia. Ciptaan Tuhan, seluruh makhluk hidup di bumi ini. Semua hidup dalam satu tempat atau satu rumah yang disebut dengan bumi. Di dalam sebuah artikel begitu mengatakan lebih dari 7 miliar manusia, 400.000 lebih spesies tanaman, dan 8 juta spesies fauna yang menghuni 510,1 juta kilometer persegi luas bumi. Artinya di dalam rumah bersama yang disebut dengan bumi itu adalah tempat berkumpulnya beraneka ragam manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kesadaran untuk berbagi ruang, maka rumah bersama itu menjadi tempat ajang kompetisi atau pertarungan demi kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Manusia seringkali meminta alam untuk memberikan lebih daripada yang ia butuhkan, dan akhirnya jatuh kepada apa yang manusia inginkan dari alam. Seringkali atau banyak sekali kejadian yang itu sifatnya adalah mengeksploitasi alam lingkungan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara juga mengenai manusia, manusia pun juga seharusnya menyadari akan ruang dan tanggung jawabnya. Seringkali yang terjadi adalah penolakan antar manusia yang menyebabkan kelompok minoritas itu menjadi tertindas. Ternyata tidak hanya hubungan manusia dengan alam, tetapi hubungan antar manusia
jika tidak memiliki kesadaran untuk berbagi, pada akhirnya muncul yang disebut dengan kelompok minoritas yang tertindas. Keserakahan hanya terus ingin mencari cara dan bentuk untuk mendapatkan ruang seluas-luasnya tanpa suatu kesadaran bahwa dunia yang kita tinggali ini hanyalah satu. Dunia yang kita tinggali ini hanyalah satu, yang itu harus kita jaga bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Injil yang sudah kita baca bersama-sama pada saat ini, di sana juga terjadi penolakan. Yang ditolak adalah anak-anak. Yang ditolak adalah anak-anak. Orang dewasa tidak mau berbagi dengan anak-anak. Orang dewasa tidak peduli dengan anak-anak. Seringkali anak-anak dianggap lemah, dianggap kelompok yang tidak berdaya. Hal itu muncul pada bacaan kita pada saat ini ketika ada orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menjamah mereka. Dan yang terjadi adalah para murid memarahi orang itu. Memang di dalam tradisi Yahudi, di tengah pola kehidupan masyarakat yang didominasi oleh orang dewasa, terlebih lagi patriarki, seorang laki-laki begitu, berdampak atau menyebabkan anak-anak tidak diperhitungkan. Anak-anak dianggap tidak produktif dan mudah dieksploitasi karena ketidakberdayaan dan kebergantungan kepada orang-orang dewasa. Anak kecil adalah struktur yang terakhir di dalam keluarga dan juga masyarakat. Melihat hal itu, Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus marah dan berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Tuhan Yesus memberikan penjelasan dan pemahaman bahwa justru ketika orang dewasa itu bisa memahami anak itu cerminan dari kerajaan Allah. Yang tentu harus kita pedulikan bersama-sama, yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus justru memeluk dan meletakkan berkat atas anak-anak. Tuhan Yesus memberkati dan memeluk setiap anak-anak. Bahasa memeluk dan memberkati itu adalah ungkapan atau wujud Tuhan Yesus untuk menempatkan martabat anak-anak kecil itu setara dengan orang-orang dewasa di sekelilingnya. Yang mendapatkan berkat tidak hanya orang dewasa, tidak hanya orang yang kaya, tetapi anak-anak kecil pun, setiap orang yang tidak berdaya berhak mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus membawa anak-anak yang berada di pinggiran menuju kepada pusat komunitas. Tuhan Yesus membawa anak-anak menuju kepada pusat komunitas. Artinya adalah Tuhan Yesus sedang mengajari orang dewasa untuk melihat ulang sebuah kesederhanaan yang terdapat pada anak kecil. Kesederhanaan yang selalu menjadi ciri khas anak kecil. Dan juga menyadari bahwa di dalam kelemahan pun mereka telah dilayakkan menjadi orang yang dikasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan hidup bersama-sama dalam satu rumah itu terus diuji sampai dengan saat ini.
melalui berbagai dinamika, keinginan pribadi, kepentingan pribadi, atau kepentingan sekelompok orang. Pada saat ini, mari melalui firman Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa kita adalah penghuni rumah bersama. Kita adalah anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah bersama. Tentu kalau kita berbicara mengenai relasi, tidak selalu harmonis, tidak selalu bahagia atau sejahtera. Seringkali terjadi konflik, bahkan itu lebih besar nilainya daripada relasi yang harmonis. Tetapi mari kita pahami bersama bahwa di dalam konflik itu juga menjadi sarana untuk mengenal dan bertumbuh satu sama lain. Artinya kalau hidup itu flat-flat saja nggih mboten kepenak. Hidup itu ya ada dinamikanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebutuhan kita bersama yang terus kita wujudkan adalah kita terikat, kita bersatu, kita bersama-sama. Itu menjadi kebutuhan kita dalam rumah bersama. 3 hal ini yang terus kita wujudkan. Kita saling terikat, kita saling bersatu dan juga bersama-sama. Terlebih melalui perjamuan kudus pada saat ini, setiap dari kita terpanggil untuk terlibat di dalam upaya menata dunia, supaya menjadi rumah yang nyaman, yang enak dihuni oleh semua makhluk. Kita bisa tinggal diam di dalamnya, kita bisa saling berbagi ruang. Terlebih Tuhan Yesus yang telah menjadi teladan bahwa salib adalah tentang keramah tamahan. Salib adalah keramah tamahan Allah menyambut manusia, berbagi ruang kepada semuanya. Mari kita syukuri bumi kita saat ini sebagai rumah. Kita syukuri gedung gereja ini, kita syukuri gereja kita GKJW, itu juga sebagai rumah bersama bagi kita semuanya. Tempat kita bertumbuh, tempat kita mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, sukacita. Dan tempat di mana setiap dari kita dipanggil untuk melayani dan memelihara demi keberlangsungan ciptaan Tuhan. Dan semuanya itu tentu hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk mengunggulkan diri pribadi, tetapi semuanya adalah respon ketika kita sudah diberkati di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Pada saat ini Bapa, kami memahami arti, makna, bahkan fungsi dari sebuah rumah bersama. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk keserakahan pribadi, tetapi untuk berbagi ruang, untuk memahami yang lain, untuk berbagi tanggung jawab, bahkan keramah tamahan yang Tuhan Yesus teladankan bagi kami. Melalui kasih, melalui saling melayani sesama. Dan biarlah ini menjadi kekuatan kami di dalam menapaki hidup di tengah dunia ini dengan berbagai banyak dinamika yang kami alami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sungguh bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita pada saat ini, dan pengakuan iman rasuli akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama bangkit berdiri
kita ikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan memasuki di dalam pelayanan meja perjamuan kudus. Dalam sejarah kekristenan mula-mula, hanya ada satu persekutuan orang percaya di dunia ini, yaitu gereja yang kudus dan am. Namun sayangnya, di tengah ketulusan perjalanan pelayanannya, tubuh gereja yang satu itu selalu dirongrong oleh benih-benih perpecahan. Sehingga pada akhirnya, gereja yang satu, yang kudus dan am, itu pun menjadi terpecah-pecah. Tetapi bersyukur bahwa dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan Yesus berkenan membimbing umat-Nya agar senantiasa ingat akan tugas dan panggilan mereka untuk tetap mengupayakan terwujudnya tubuh Kristus yang satu. Inilah yang saat ini kita peringati sebagai Hari Perjamuan Kudus Sedunia, yakni upaya menghayati kesatuan umat Kristen dan kerjasama oikumene sedunia. Peringatan terhadap keberadaan ekumenis gerejawi ini sudah dirintis sejak tahun 1933 oleh umat Protestan di Amerika. Kini, seluruh gereja Protestan sedunia yang tergabung dalam Dewan Gereja Sedunia selalu merayakannya setiap awal bulan Oktober. Dengan ikut memperingatinya, baiklah kita mengimani bahwa dasar dari kehidupan gereja di bumi ini hanyalah beralaskan pada satu Tuhan, satu Alkitab, dan satu baptisan. Oleh sebab itu, kiranya kita juga senantiasa waspada agar jangan sampai tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah ini menjadi semakin terpecah-pecah lagi. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 258 bait 1 dan 2. Satu tubuh kita meski banyak anggota, hitam, putih, kuning dan merah, miskin, kaya, tinggi dan hina, satu tubuh kita dalam Yesus Kristus, satu tubuh kita dalam Yesus Kristus.
tubuh kita dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus oikumene. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Kita pujikan Kidung Jemaat 33 bait 1. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku dikota di saudaraku. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya. Dan bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah, terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikannya kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru
yang telah dimateraikan oleh darahku, yang tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah, terimalah. Inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Sekarang minumlah. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Roma 12 ayat 4 dan 5. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur bahwa perjamuan kudus pada saat ini boleh berjalan dengan lancar dan baik. Sebagai rasa ungkapan syukur pada saat ini, kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan terlebih dahulu dasar firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yeremia pasal 33 ayat yang ke-11b yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan kita diiringi pujian dari PKJ nomor 219 bait 1 dan 2. Saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang.
bersujud padamu di saat ini. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa pada saat ini Tuhan telah memberkati kami di dalam merayakan perjamuan kudus oikumene. Bahkan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia ini pun juga merayakan hal yang sama. Ini menjadi wujud bahwa kami mampu untuk bersatu, saling terikat di dalam mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya setiap kehidupan kami di sepanjang hari itu mencerminkan kehidupan yang tentunya lebih baik, sehingga kehidupan kami senantiasa mencerminkan kasih Kristus dimanapun kami berada. Bukan hanya ketika kami beribadah saja, bukan hanya ketika kami datang ke gereja, tetapi setiap saat kami dimampukan oleh kasih-Mu untuk mewujudkan cinta Kristus. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami yang juga terus mewujudkan kedamaian, kesejahteraan bagi semua masyarakat Indonesia. Terlebih di dalam menangani pandemi COVID yang sampai sekarang semua orang masih berjuang bersama-sama. Berilah kami kekuatan dan kemampuan Tuhan, kesehatan yang bagus, sehingga kami juga terlibat di dalam menangani pandemi COVID dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan hal-hal yang sederhana. Dan biarlah ini sudah menjawab panggilan kami di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan, penatua, diaken, pangriken, dan semuanya, song leader, tim musik yang juga pada saat ini terlibat di dalam mewujudkan ibadah perjamuan kudus. Berkatilah setiap dari para pelayan Tuhan ini. Limpahkanlah kesehatan, sukacita di dalam melayani Tuhan. Berkatilah pula untuk setiap keluarganya yang senantiasa mendukung akan pelayanan yang telah dilakukan. Dan biarlah semuanya bersama-sama mewujudkan damai, sejahtera, dan kesukacitaan di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang baik, pada saat ini, sebagai rasa ungkapan syukur kami telah menghimpun persembahan. Kami tahu bahwa berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami tanpa henti. Dan biarlah melalui persembahan ini, kami memberikan dengan ketulusan hati kami, sehingga pelayanan Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan semuanya ini hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah kami semuanya Tuhan, di dalam menghadapi hidup setiap hari, kami yang sedang bergumul tentang keluarga kami, kebutuhan kami, keuangan kami, ataupun pergumulan yang lainnya.
Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan berikan pertolongan. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah kami terus tangguh, terus semangat di dalam menghadapi pergumulan kami. Hingga semuanya kami mendapatkan sukacita karena kami telah melewati pergumulan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak yang juga berjuang di dalam menempuh pendidikan sekolahannya. Tuhan limpahkan sukacita dan kesehatan. Terlebih yayasan pendidikan yang ada di tempat ini, yang juga menjadi sarana di dalam mewujudkan pelayanan Tuhan di bidang pendidikan. Berkatilah untuk setiap para pengurus dan juga para guru di dalam mewujudkan kesaksian di bidang pendidikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna, yang kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita ada di penghujung ibadah perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita terus ingat akan firman Tuhan dan bangunlah persekutuan tubuh Kristus, agar kasih dan karya Allah semakin nyata dalam kehidupan gereja. Teruslah berkarya dan bekerja sama dengan semua orang untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia. Tunjukkanlah kepedulianmu kepada sesama, serta percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai di dalam segala hal. Kita pujikan Kidung Jemaat 407 bait yang pertama. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati
Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta memberkati dan menyertai engkau. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat menyatukan engkau dalam persekutuan kasih. Roh Kudus Sang Sumber Hikmat memberikan kekuatan, ketenangan, dan damai sejahtera kepada engkau kini dan selama-lamanya. Amin.